Halo Sobat Inspire, kita ketemu lagi di channel Inspire Mathematics for Competition Training Center. Pada video kali ini, kita akan meneruskan video-video sebelumnya, yaitu membahas satu soal yang masih hangat ya, karena baru beberapa minggu kemarin itu dilaksanakan, dan ini levelnya sangat tinggi ya. Ini adalah soal IMSO, yang merupakan grade soal tertinggi di ajang kompetisi matematika internasional tentunya. Nah, pada video kali ini saya akan masuk ke soal uraian, ya, soal uraian atau jawaban panjang ya. Nah, tentunya tingkat kesulitannya bisa dibilang lebih tinggi dibanding soal-soal yang ada di short answer atau di video-video yang sebelumnya. Oke, nah soalnya begini. Pada gambar tampak bahwa itu adalah suatu persegi ya, dengan panjang sisi 20 cm. Kemudian diketahui pula bahwa luas daerah segi 5 yang berwarna putih di sini, kita bisa lihat di gambar, itu adalah 21 cm persegi. Pertanyaannya adalah berapa total luas daerah yang diarsir ya. Oke, nah saya coba akan perbesar gambarnya sehingga akan lebih jelas melihat gambar tersebut ya, sehingga kita akan membuat mudah lah ya, membuat mudah dalam kita menganalisis, contohnya memberikan nama-nama pada titik-titik yang kita butuhkan tentunya. Oke, nah kita coba akan memulai menganalisis soal ini ya. Untuk keperluan menulis, karena ini soal uraian, maka kita butuh untuk keperluan menulis ya. Saya akan memberikan nama titik-titik yang terjadi di situ ya, sesuai dengan gambar tersebut. Katakanlah di sini titik A, B, C, D. Ini titik E, ini titik F, ini titik G, ini titik H. Oke, nah ada titik-titik lain yang saya kasih nama juga ya, walaupun terlalu kecil gitu ya, tetapi saya akan memberi nama juga. H, ini I, ini J, ini K, ini L, gitu ya. Oke, nah kita tahu bahwa persegi ABCD itu panjang sisinya adalah 20 ya, maka kita dapat menghitung luas ABCD itu sama dengan 20 kuadrat atau sama dengan 400 cm persegi. Oke. Nah, ketika di sana kita mengkonstruksi segitiga AED, maka jelas AED itu luasnya sama dengan setengah dari luas ABCD atau sama dengan setengah dari 400 atau sama dengan 200 cm persegi. Oke, nah saya akan memberi nama biar saya nanti menyebutnya enak gitu ya. Misal luas segitiga yang kecil itu yang diarsir FIJ, FIJ itu sama dengan katakanlah A ya, A, dan luas segitiga yang kecil yang di atas itu GLK, GLK itu katakanlah sama dengan B. Oke, nah sekarang luas diarsir atau luas total arsir itu dapat kita hitung begini ya, bahwa luas AED dikurangi dulu luas AHD dikurangi dengan luas segi 5 itu IJKLH
ditambah dengan luas daerah yang diarsir yang kecil-kecil itu ya. Saya langsung menyebut sebagai A ditambah dengan B. Oke. Nah, luas AED sendiri itu sudah kita cari, dia itu sama dengan 200. Dikurangi luas AHD. Ingat, ketika kita melihat luas AHD, itu luasnya sama dengan luas segitiga FHG. Ya, saya ulangi, luas segitiga AHD itu sama dengan luas segitiga FHG. Ya, di mana luas FHG itu sama dengan saya tulis dulu aja HG ya, FHG dikurangi dengan IJKLH ditambah dengan A ditambah dengan B ya. Ini sama dengan 200 dikurangi dengan A ditambah dengan B ditambah dengan 21 dikurangi dengan 21 ditambah dengan A ditambah dengan B. Maka dari sini kita peroleh A dan B-nya saling menghilangkan ya. Maka 200 dikurangi dengan 2 kali 21 atau sama dengan 42. Atau 200 dikurangi 42 itu akan sama dengan 158. Oke, jadi luas daerah yang diarsir totalnya pada gambar itu adalah 158. Gitu ya. Oke. Kita coba akan masuk ke soal uraian yang kedua ya. Saya agak-agak lupa di berkas aslinya itu soal nomor berapa ya. Oke. Nah, soalnya begini, untuk kajian pada pertemuan kali ini ya, pada video ini. Pada gambar di bawah ini diketahui bahwa luas EFG itu sama dengan luas CDG. Nah, kalian bisa melihat gambarnya. Ya. Benar. Kalian bisa lihat gambarnya bahwa luas EGF itu sama dengan luas CDG gitu ya, diingat-ingat ya. Kemudian perbandingan luas segitiga EBC dan BCD itu sama dengan 3/2 luasannya. Dan diketahui bahwa AD berbanding DC itu sama dengan 2/1. AD berbanding DC sama dengan 2/1. Nah, saya menuliskannya yang bagian yang ini aja ya. 2/1. Oke. Nah, kemudian saya akan mulai menganalisa dari perbandingan luasnya ya, perbandingan luas yang diketahui BCE berbanding dengan BCD itu sama dengan 3/2. Maka saya coba membuat garis bantu berupa garis tinggi ya, berupa garis tinggi di sini. Jadi saya membuat garis bantu dulu sebentar ya. Biar warnanya tampak. Saya akan membuat garis bantu yang tegak lurus dengan BC ya pada segitiga BCD. Saya juga akan membuat garis bantu sini garis tinggi pada segitiga BCE yang tegak lurus dengan BC. Katakanlah ini adalah P, ini Q, gitu ya. Nah, yang berikutnya saya akan membuat jembatan garis bantunya ya, yaitu saya membuat garis tinggi juga pada segitiga ABC ya, di mana garis tingginya melalui titik A itu.
Oke. Nah, katakanlah ini R ya. Maka kita tahu bahwa DP sejajar dengan AR, sejajar pula dengan EQ ya. Oke. Nah, informasi yang mau saya pakai mengawali analisa ini adalah informasi berkaitan dengan perbandingan luas EBC berbanding dengan luas BCD itu sama dengan 3/2. Ingat, alasnya sama, maka perbandingan luasnya itu akan sama dengan perbandingan tinggi kedua segitiga tersebut ya. Maka ini akan ekivalen dengan EQ berbanding dengan DP itu juga sama dengan 3/2. Gitu ya. Jadi ini misalkan berarti ini adalah 3X katakanlah ya. Sedangkan ini adalah 2X. Oke. Atau saya tuliskan di sini ya. 3X/2X. Oke, yang berikutnya begini. Yang berikutnya kita lihat segitiga CAR ya, segitiga CAR di mana DP itu sejajar dengan AR dan perbandingan CD berbanding dengan DA itu diketahui yaitu 1/2 ya. Maka kan akan berlaku bahwa CD berbanding dengan CA itu pastilah sama dengan DP berbanding dengan AR. Oke, ya. Atau dapat kita tuliskan bahwa AR itu akan sama dengan CA dikalikan dengan DP berbanding dengan CD. Ya. Di mana CA-nya itu sama dengan CA berbanding CD ya. CA berbanding CD itu berarti sama dengan 3/1 dikalikan dengan DP-nya itu sama dengan 2X. Atau dapat kita peroleh AR-nya itu sama dengan 6X. Jadi AR-nya adalah 6X di sini. Gitu ya. Oke, saya rasa masih cukup untuk mencari satu informasi lagi ya. Nah, sekarang lihat segitiga BAR ya, segitiga BAR di mana QE itu sejajar dengan AR. Ya. Dan EQ itu sama dengan 3X, demikian juga AR itu sama dengan 6X, itu yang barusan kita peroleh ya. Maka apa yang kita peroleh? Bahwa E itu titik tengah. Titik tengah ya. Saya hapus dulu. E-nya itu merupakan titik tengah ya. Titik tengah dari AB. Tidak hanya E, tetapi Q itu juga merupakan titik tengah dari BR ya. Oke. Jadi kondisinya sekarang seperti itu ya. Oke. Nah, ini saya hapus biar saya memiliki tempat untuk menuliskan analisa berikutnya ya. Yang penting informasi-informasi yang barusan kita dapatkan sudah saya tempatkan di gambar tersebut. Oke, nah sekarang beberapa informasi yang belum kita manfaatkan akan coba kita manfaatkan ya. Nah, saya akan menghapus beberapa gambar ya. Oke, tetapi saya coba akan
memanfaatkan informasi yang tentunya masih diperlukan di sini ya. Jadi ini adalah 1/2, ini kondisinya berada di tengah-tengah seperti itu, gitu ya. Yang berikutnya adalah misal bahwa luas segitiga EGF ya, EGF itu sama dengan X ya. Ini X. Kemudian ini A, ini katakanlah B ya, luas segitiga CHD itu sama dengan A dan luas segitiga DHG itu sama dengan B. Nah, kita tahu bahwa luas segitiga EGF itu kan sama dengan luas segitiga CDG ya. Nah, maka dari sini kita peroleh bahwa X-nya itu sama dengan A ditambah B. Oke. Nah, sekarang kita coba misalkan yang belum ada adalah ini ya. Ini adalah katakanlah P, ini katakanlah Q luasannya ya. Kemudian segi 4B FGH itu belum ada, tetapi di soal bahwa kita tahu segitiga BDF itu sama dengan 29 ya. Maka ini dapat kita tuliskan luasannya adalah 29 minus B. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang karena E adalah titik tengah, masih keliru, ini titik tengah ya. E adalah titik tengah dari AB, maka pastilah luas segitiga BCE itu sama dengan luas segitiga ACE. Atau di sini kita peroleh bahwa P ditambah dengan 29 minus B sama ditambah X. Benar ya. Ditambah dengan X itu sama dengan A ditambah B ditambah Q. Dan kita tahu bahwa A ditambah B itu sama dengan X ya, maka kita peroleh P ditambah 29 minus B ditambah X sama dengan X ditambah dengan Q. Maka ini saling menghilangkan ya. Diperoleh informasi bahwa P ditambah 29 minus B itu sama dengan Q. Nah, kita menyimpan persamaan pertama dari informasi E adalah titik tengah dari AB. Oke, saya tempatkan dulu di bagian atas ya. Katakanlah di sini ya. Jadi Q-nya itu sama dengan P plus 29 minus B. Oke. Ini saya hapus agar saya bisa menuliskan ya kembali apa yang belum kita temukan. Oke. Nah, yang berikutnya sekarang lihat segitiga ABC. ABC di mana CD berbanding dengan AD itu sama dengan 1 berbanding dengan 2. Maka luasannya itu perbandingannya juga sama, yaitu 1 berbanding 2. Luasan yang mana sih? Yaitu luas segitiga ADB berbanding dengan luas segitiga CBD itu sama dengan 2 berbanding 1 ya.
di mana ini kita bisa tuliskan ADB-nya itu adalah 29 ditambah dengan X ditambah dengan Q berbanding dengan P ditambah dengan A sama dengan 2 berbanding 1. Gitu ya. Oke, nah sekarang kita coba lanjutkan. Maka dari sini dengan perkalian silang kita dapatkan bahwa 29 ini 29 ditambah X ditambah Q itu sama dengan 2P ditambah dengan 2A. Ya, dikalikan secara silang biasa. Kemudian kita ingat bahwa X-nya itu sama dengan A ditambah B. Ya. X-nya sama dengan A ditambah B. Maka ini dapat kita rubah menjadi 29 ditambah X, ditambah A ditambah B. Ya. A ditambah B ditambah Q sama dengan 2P ditambah dengan 2A. Oke. Nah, kemudian Q-nya itu sendiri itu siapa? Q-nya sendiri itu adalah P ditambah 29 dikurangi B. Ya, ini saya agak geser ke sini. Maka di sini sahabat saya tuliskan 29 ditambah A ditambah B ditambah Q-nya adalah P ditambah 29 dikurangi B sama dengan 2P ditambah dengan 2A. Nah, sekarang kita coba rapikan beberapa informasi yang muncul di sana ya. Yang jelas di sana ini hilang gitu ya, B dikurangi B, kemudian ini 2A, ini menjadi A gitu ya, menjadi A, kemudian ini ada 2P, maka ini menjadi P ya, P ini plus A gitu ya. Nah yang belum berarti adalah 29 ditambah 29, berarti itu akan sama dengan 58. Oke, nah sampai pada tahap ini kita tahu bahwa P ditambah A itu sama dengan 58. Nah sekarang coba kita lihat di gambar tersebut ya. Di gambar tersebut ternyata P ditambah A itu sama dengan luas segitiga BCD ya. Oke, nah ini saya simpan dulu di sini ya. Bahwa P ditambah A itu sama dengan 58. Oke, ini bagian yang terakhir ya. Ini saya hapus. Oke. Nah, bahwa ternyata luas BCD itu sama dengan P ditambah A atau sama dengan 58. Nah, kalau luas BCD itu sama dengan 58, padahal CD berbanding dengan DA itu sama dengan 1 berbanding 2, maka perbandingan itu bisa kita manfaatkan untuk mencari luas segitiga ABC. Ya, jadi saya tuliskan begini aja. Lihat segitiga ABC, di mana CD berbanding dengan AD itu sama dengan 1 berbanding 2, maka luas segitiga BCD berbanding dengan luas segitiga ABC itu dapat saya tuliskan menjadi 1 berbanding 3 ya, atau
kita dapatkan bahwa luas segitiga ABC itu sama dengan 3 kalinya luas segitiga BCD atau 3 kalinya dari 58 ya, atau sama dengan 174 cm persegi. Jadi sini kita sudah sampai akhir ya dari apa yang ditanyakan, bahwa dengan kondisi seperti itu luas segitiga ABC itu sama dengan 174 cm persegi. Ya, nah, kalian bisa melihat bahwa butuh kreativitas yang cukup tinggi untuk bisa menyelesaikan soal ini, gitu ya. Nah, tapi sekali lagi saya selalu berpesan bahwa ini bukan satu-satunya cara untuk mendapatkan jawaban benar 174 cm persegi. Kalian bisa mengeksplor, kalian bisa melatih kreativitas masing-masing dengan cara masing-masing, tetapi tentunya dengan argumen-argumen yang bisa diterima secara matematis. Gitu ya, selamat mencoba. Sampai di sini dulu untuk video kali ini. Kita nanti akan terus mengkaji soal-soal maupun teori-teori pendukung untuk belajar tentang matematika kompetisi di channel tercinta kita, yaitu Inspire. Sampai ketemu. Terima kasih.